Hai adik-adik yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Hari ini kita mau memperingati saat-saat di mana murid-murid merasa sedih, galau, takut, karena Yesus sang guru mereka sudah mati. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan mengatakan di dalam satu pujian, pada kaki salib-Mu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Mari kita bersama-sama duduk kembali. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa yang pernah pergi menguburkan orang mati? Kalau ada orang mati, pasti banyak yang menangis ya. Apa yang menyebabkan mereka menangis? Ya, karena mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi dan sayangi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan Yesus mati, apakah ada juga orang menangisi Tuhan Yesus? Siapa? Ibu Yesus, murid-murid Yesus, dan juga teman-teman Tuhan Yesus. Mereka sedih sekali karena Tuhan Yesus yang mereka sayangi, yang mereka kasihi, itu sudah mati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan.
lagu ini, tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kakak mengajak kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan di dalam doa, dan kita bersujud di hadapan Tuhan, mengaku atas segala dosa-dosa kita. Kakak ucapkan doa ini, adik-adik bisa mengikutinya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, mengaku kepadamu Tuhan, mengaku kepadamu Tuhan, bahwa kami sudah bersalah di hadapan-Mu, bahwa kami sudah bersalah di hadapan-Mu, baik dalam pikiran kami, baik dalam pikiran kami, dan perbuatan kami. Kami mohon Tuhan, mengasihi kami. Kami mohon Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kepada kita yang telah menyesal dan melakukan segala kesalahan-kesalahan kita, ada berita anugerah diingatkan kembali kepada kita. Sebab oleh kematian Kristus, kita dibebaskan oleh Allah. Itu artinya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan firman Allah juga berkata dalam Efesus 1 ayat 7-8, Ia melakukan itu karena Ia mengasihi kita. Kasih itu dilimpahkannya kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Yesus disalib karena cinta kepada saya, kepada adik-adik, dan kepada kita semuanya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama berdoa, saya mau mengajak kita untuk membuka firman Tuhan. Kita ambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayat 61. Adik-adik sudah membuka firman Tuhan? Iya. Kalau kita sudah membuka dan mendapatkan
Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 57 sampai 61. Biarlah Alkitab itu terbuka di hadapan kita. Kita memohon kepada Tuhan, meminta Tuhan tolong kita, supaya firman Tuhan yang akan kita baca bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu bersyukur Tuhan. Karena pada hari ini, pada hari Sabtu sunyi, kami boleh datang di hadapan Tuhan, boleh memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan akan kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sudah terbuka di hadapan kami Tuhan, kami mohon tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-61. Firman Tuhan berbunyi demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Ia membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah mengulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian yang berkata, karena kasih-Nya kepadaku, Yesus datang ke dunia. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Halo adik-adik yang berada di rumah dan di mana saja. Dan teman-teman yang berada saat ini bersama dengan kakak. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik kakak. Puji Tuhan. Masih semangat? Amin. Adik-adikku, hari ini adalah hari Sabtu, di mana kita bersama-sama merayakan ibadah Sabtu Sunyi. Kenapa ya kita harus merayakannya? Tentu adik-adik bertanya di dalam hati.
peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus disalib, mati dan dikuburkan. Dan kita sudah memperingatinya pada hari Jumat kemarin. Adik-adik tentu memperingati Jumat Agung kemarin juga. Kita bersama-sama memperingatinya. Nah, ketika mayat Yesus berada di dalam kubur, murid-murid Yesus sebelumnya senang, bahagia. Mereka masih bisa bersama-sama dengan Yesus. Namun mereka tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Mereka hanya berdiam diri di tempat masing-masing. Mereka sedih, sepertinya putus asa. Karena kehilangan orang yang mereka cintai. Kehilangan orang yang mereka sangat kasihi. Sehingga sepanjang hari mereka hanya berdiam. Merenungkan dan bertanya-tanya di dalam hati. Mereka sangat sedih. Mengapa Yesus harus mati? Mengapa Yesus harus dikuburkan? Namun, meskipun mereka dalam keadaan sedih, mereka tetap memiliki pengharapan. Mereka memiliki iman bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan yang pernah Yesus katakan kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, mari kita merenungkan bahwa meskipun mayat Tuhan Yesus berada di dalam kubur, kita tetap percaya bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga yang disebut hari Paskah. Terpujilah Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengaminkan firman Tuhan ini dalam satu pujian. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Adik-adik, saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian ini, Yesus sahabatku. Kalau adik-adik bisa dapat memperagakan pujian ini, kita sama-sama memperagakannya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat
sekali lagi, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan berkata dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati ku persembahkan korban bagimu dan bersyukur kepadamu karena Engkau baik, ya Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Anak-anak di sini dan di rumah kita berdoa. Bapa di sorga, sekalipun kami sedih karena adanya virus corona, kami tetap bersyukur boleh beribadah Sabtu Sunyi di rumah Tuhan di tempat ini dan di rumah masing-masing. Kami bersuka cita telah mendengarkan cerita Tuhan Yesus yang begitu indah yang disampaikan oleh Kakak Magdalena, mengingatkan kepada kami tentang kasih sayang Tuhan Yesus yang mau menderita, mati dan dikuburkan, bahkan turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tandanya bahwa Tuhan Yesus hebat dan berkuasa untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Bapa dalam sorga, kami juga sudah memberi persembahan, Tuhan berkenan dan memberkati. Tuhan berkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, sekalipun harus belajar di rumah masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Yang malas Tuhan berikan kesetiaan untuk terus rajin belajar, rajin membaca Alkitab, dan selalu berdoa, sehingga menjadi anak yang baik, yang berkenan, disukai orang, dan juga terlebih disukai Tuhan Yesus. Mohon berkati pengurus sekolah minggu gereja Toraja dari lingkup jemaat sampai pusat, dan juga kami berdoa Tuhan memberkati para pelayan, para guru-guru sekolah minggu. Tuhan kiranya memberi kesetiaan kepada mereka untuk melayani. Berkati pemerintah kami, berkati gereja Tuhan, berkati dan pulihkan bangsa kami, bahkan dunia ini yang sedang berduka, yang sedang sedih karena virus corona. Tuhan Yesus yang hebat, jaga dan lindungi kami,
Berkati papa, mama, kakak, nenek, adik, semua keluarga dan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu menjadi sahabat yang baik, yang sudah mengajar kami berdoa, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita, menyayangi kita. Kita akan memuji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagi yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita telah dituntun tema iman yang tak terkuburkan. Karena itu, pergilah, Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Hiduplah dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus sayang kepada kita semuanya. Walau kita lemah, walau kita kecil, tapi Yesus akan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarkan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku. Dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, demikianlah ibadah kita Sabtu Sunyi. Tetaplah di rumah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan selalu berharap hanya kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati kita sekalian.